Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi ke channel aku Indri Benthel. Oke, kali ini aku akan bercerita. Aku juga akan sebagai pelajaran kalian, atau bisa kalian ambil hikmahnya gitu. Kalau gue sudah ambil hikmahnya aja. Di sini gue kena tipu guys, kena tipu di sepeda ya, di alat sepeda kayak gitu guys, kena tipu. Kalian pasti bilang kok bisa ya, bisa aja guys. Kalau manusia namanya kebelet, pasti dalam kesempatan tuh dia akan ngambil sesuatu keuntungan kayak gitu guys. Di sini pengalaman pribadi aku sendiri akan kuceritakan ya guys. Ingat Kak, jika kalian suka dengan video aku, jika kalian penasaran dengan video aku, jangan lupa tekan subscribe ya guys. Subscribe, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja ke ceritanya ya guys. 1, 2. Yang sudah subscribe video saya, yang sudah like dan komen video saya, kali ini saya akan menceritakan, udah saya bilang di depan tadi, itu saya ketipu tentang aki sepeda. Bayangkan aki sepeda ya, kok bisa gitu. Saya ceritakan dari awal dulu. 2 tahun lalu saya beli sepeda baru, itu sepeda Beat, seperti ini ya guys. Itu sepeda saya, itu saya beli baru, itu saya beli 2 tahun lalu. Itu saya beli dengan jerih payah sendiri, dengan uang sendiri, dengan kerja saya sendiri. Saya kerja di salah satu toko kayak gitu guys, dengan kerja saya sendiri. Tapi saya juga ambil hikmahnya dari semua itu. Kok bisa ketipu? Ya mungkin karena saya polos atau apa. Waktu itu saya beli di salah satu ini ya, dealer sepeda. Saya beli di sana, lucu sih guys. Tapi walaupun itu ya, begitu caranya kan. Kalau kita beli sepeda baru pasti dapat servisan gratis guys ya, atau oli gratis. Nah, bodohnya saya ya, kita tuh lebih percaya ke pihak dealer ya, karena kita yakin bahwa dia bisa menangani apapun itu. Sebulan berlalu saya beli sepeda itu. Setelah saya beli sepeda itu kan, sebulan berlalu otomatis saya dapat gratisan servis. Jadi saya bawa sepeda saya ke salah satu dealer itu. Ke dealer itu saya bawa, ternyata sepeda saya itu ya diservis. Tapi saya, karena yang nyervis orang tua saya bukan saya, waktu itu saya kerja, kata orang tua saya dia disuruh ditunggu di luar. Sepeda saya dibawalah masuk ke, dia bilang tuh mau nyervis karena alat-alatnya di dalam, dibawalah masuk katanya. Karena orang tua saya polos, orang awam, nggak tahu apa tentang sepeda, ya udah dia mau-mau aja gitu. Nah, setelah dia dari udah selesai sepedanya saya itu nggak sampai berapa jam, nggak sampai 30 menit, cuma 15 menit atau 10 menitan itu dia tuh udah selesai kata orang tua saya. Karena kan waktu itu nyervis, pasti nyervis apanya, alat-alatnya, atau ganti oli. Pertama tuh kan ganti oli yang paling penting ya guys. Nah, setelah itu orang tua saya pulang lah. Kan dari dealer sepeda itu ke rumah saya tuh lumayan ya, 15 kilo apa berapa ya, saya lupa, 15 lah. Dari rumah saya ke salah satu dealer itu. Dari dealer sampai rumah saya tuh katanya sepeda saya tuh kok nggak enak gitu. Intinya tuh biasanya tuh santai, kok sekarang agak lebih, intinya tuh nggak enak aja gitu, beda pakaiannya. Nah, itu dari sana orang tua saya udah curiga ya, kok nggak enak. Tapi orang tua saya mau balik lagi, orang tua saya mikir udah deh biarin gitu, mungkin emang bawaannya atau apa gitu. Nah, setelah bulan depannya lagi, orang tua saya bilang udah nak, nggak usah ada servis di sana lagi, karena kan kalau servis di sana nggak juga bagus. Untung saya nyervisnya di langganan orang tua saya, di langganan sepeda yang duluan gitu. Duluan tuh kan sepeda smash kayak gitu. Nah, setelah itu sepeda smash kan
sepeda smash langganannya di sana, di apa namanya, di bengkel itu langganan orang tua saya. Yang dibawalah ke sana kan, dibawa ke sana sepeda saya. Ternyata akinya itu nggak diganti guys. Aki emang bawaan dari aku pertama beli itu, akinya nggak diganti. Sepedanya pun itu cuma kayak sekedarnya aja mungkin waktu itu di dealer itu. Dan saya herannya, saya itu belum curiga bahwa aki saya itu diganti. Saya belum curiga sama sekali, karena kita kan orang awam, nggak tahu apa-apa. Udah gitu, waktu saya mau baikin sepeda, kok sepedanya ngerebet atau apa, dibilang gitu. Coba liatin akinya dulu, diliatin lah aki, karena saya nggak tahu tentang sepeda. Ya udah, saya serahkan ke bengkel gitu. Udah gitu bengkelnya langsung nanya ke saya kan, Dek, dapat di mana aja nih bawa sepeda? Dek, dapat di mana aja? Itu waktu itu saya sama orang tua saya, sama ibu saya. Nah, setelah saya sama ibu saya itu dibilangin, sebelum di sini sepeda ini sepeda baru kan? Dibilang, iya baru 2 bulan. Saya bilang gitu. Oh, baru 2 bulan kok murnya yang di depan, yang depan ini yang di depan ini nih, itu tuh udah ndak ada, udah copot keduanya, yang nahan apanya tuh namanya, sayap depannya itu udah nggak ada, murnya udah hilang, tak kemana. Mungkin waktu itu dapat dibongkar dan dia cepet-cepetan nggak dipasang kayak gitu mungkin ya. Kita pikir positif, mungkin apa dia cepet-cepetan atau apa kayak gitu. Itu nggak dipasang, murnya sama sekali nggak dipasang gitu loh. Ya nyantel dikit gitu, nggak ada. Itu pokoknya kayak orang udah longgar aja. Itu sepeda baru 2 bulan. Nah udah gitu saya kan, ternyata di sana tuh nggak jamin juga. Berceritalah tukang bengkel ini tentang salah satu ya serum atau dealer itulah gitu. Saya bilang, oh kok jahat ya, namanya manusia, kalau ada kesempatan ya pasti diginiin lah, namanya kesempatan kan. Nah setelah itu ya namanya aku udah deh, aku tuh orang kayak udah deh gitu, yang penting sepedaku udah nggak apa-apa gitu, tuh aku pasti akan beli gitu. Aku tanya, ternyata harga murnya itu 2001. Ya aku mau beli tapi ya sampai sekarang nggak ya, karena waktu juga, kerja sibuk juga, mau nyuruh orang tua kan nggak enak. Nah setelah itu berjalan waktu tuh udah biasa, tapi ngerasain sih aneh di sepedaku gitu. Tapi berjalannya waktu aku tuh kayak gimana gitu, kok gini sih sepeda, tapi aku ya no problem lah, nggak apa-apa gitu, penting aku bisa naikin aja gitu. Setelah itu pas 2 tahunnya sepeda aku, 2 tahun ini, aku bilang pas 2 tahun ini, baru-baru ini aku tuh diajak manen kelapa kan, ya cuma dua pohon sih, tapi ya udah manen aja kan, manen kelapa. Waktu itu ngapain ya, 40 hariin nenek aku rasanya, ya 40 hariin neneknya aku yang meninggal, itu 40 hariin tuh. Udah gitu kan aku bawa sepeda ini ke sana, tapi tuh udah rasa aneh, sepeda nih kok gini, ngerebet gitu. Intinya tuh nggak seperti biasa. Ya udahlah aku bawa, aku nggak tahu kan karena mungkin apa, tapi bensinnya itu full ya, bensin full. Udah gitu aku bawa balik dari setelah itu aku bawa balik pulang kan, aku bawa pulang ya aku dongkrak lah. Antara aku lupa matiin kunci atau apa tuh aku kurang tahu, tapi aku inget banget waktu itu aku udah matiin kunci ya guys, udah offin kunci gitu. Otomatis kalau aku onin kunci kan, lampu depan tuh kan sepeda zaman sekarang, lampu depan sama belakang tuh walaupun kita nggak hidupin tuh hidup sendiri kan, otomatis kayak gitu. Nah setelah itu aku kan ya ginilah bantu ibuku ngapain gini. Bapak setelah itu next udah beberapa waktu bapak aku mau pinjam sepeda, udah sore tuh mau pinjam sepeda, mau pakai beliin sapi makan. Udah gitu sepedaku tuh dihidupin, nggak nyala sih gininya tuh ya, kayak kilometernya tuh nggak nyala, mati. Biasanya kan dia tuh berjalan kayak gini nih, biasanya itu tuh nggak mati, kayak orang udah kita matiin. Bapakku kaget kok mati, dia nyoba terus tapi nggak bisa. Akhirnya dipanggil lah, akuin kok gini sepedamu, apa kamu lupa matiin atau apa gitu. Aku juga bingung, oh kok bisa gitu, aku juga bingung. Akhirnya aku tuh kayak
kok bisa ya kayak gini gitu. Aku coba, aku tenang ya, tapi sebenarnya hatiku deg-degan gitu, takut dimarahin walaupun aku beli sendiri. Tapi aku takut dimarahin, bener-bener dimarahin, karena itu aset aku kayak gitu. Itu dari aku beli sendiri gitu loh, nggak ada bantuan dari orang tua pun. Itu kayak barang pertamaku banget gitu, sepeda pertamaku banget, aku beli sendiri kayak gitu. Udah deh, aku kayak pura-pura fine aja, santai aja kayak gitu, padahal nantiku udah deg-degan, tapi aku usaha santai kayak gitu. Gimana ya, kayak santai, kayak enggak cepet-cepetan, intinya tuh enggak mau sih enggak. Ya udah, coba aku starter lah starter kaki mau, gimana nih gitu, starter kaki mau. Ya udah, aku cobain keliling nih, keliling dekat-dekat rumahku di jalan. Terus aku sampai rumah, aku matiin lah, ternyata sepedaku nggak bisa lagi aku hidupin, nggak bisa, si kilometernya itu mati. Bel semuanya, bel standar kaki sama standar tangan itu udah nggak bisa. Bahkan lifting udah nggak bisa juga. Aku bukan lifting bisa, hanya bel sama ini aja nggak bisa. Akhirnya aku konsultasi sama pacar adiknya aku tuh kan bengkel. Udah gitu aku tanya ke dia bilang ke aku kayak, oh kak, sterlingnya mana sini Lukman aja gitu. Ternyata dia ngangguk, aku bilang udah deh nanti malam. Dia bilang nanti malam aku ke rumah kakak gitu, sambil ngapel. Dia bilang gitu, iya dah, tak gitu. Ternyata dia lembur di bengkelnya, dia nggak bisa gitu. Dia bilang langsung ke aku, kak, sterlingnya nyambung paling cuma 5.000 atau sampai 10.000, dia bilang gitu. Oh iya tak gitu. Udah, akhirnya besok paginya tuh aku jalan ke bengkel itu lagi, bengkel langganan itu, bengkel langganan bapakku. Nah, setelah itu aku jalan, udah sampai di bengkel, ya orangnya tuh bilang kayak gini, kenapa, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya udah ditelepon ke sama bapakku bahwa aku udah kesana. Udah gitu, sepedaku aku bilang ya ke dia, gininya kilometernya nggak bisa hidup, standar sama gini, startnya itu sama rimnya sama belnya itu nggak bisa. Oh, sterling mungkin, dia bilang gitu. Udah gitu langsung aja dia, oh coba ke aki sama sterling, dia bilang gitu. Kalau sterling kan dekat-dekat knalpot atau mesin di samping ya, itu di samping sini gitu. Nah, setelah itu dia lihat aki, dia kaget kan, kok akinya kayak gini, dia bilang kayak gitu. Ini sepeda baru kan kamu beli? Iya baru gitu. Emang kenapa? Aku bilang kayak gitu. Ya kamu dapat minjemin siapa saja di rumah atau di tempat kerja, dia bilang. Aku kalau tempat kerja nggak pernah sih, kalau orang minjem paling cuma pakai beli nasi, nggak pernah sampai lama 30 menit 15 menit itu nggak pernah, paling cuma 5 menit. Tapi kan kita nggak tahu orang minjem atau apa. Tapi kalau orang minjem juga pakai apa kan, aku mikir pakai apa juga, pikir positif aja lah gitu intinya. Udah gitu di rumah juga nggak pernah ada yang minjem. Udah gitu aku bilang nggak pernah sih, bapak tak tanya pernah nyervis di mana. Nyervis sih nggak pernah nyervis di mana-mana, nggak pernah nyervis aki kayak gituin. Cuma nyervis ya cuma kayak mungkin nggak enak atau ganti oli, cuma gitu-gitu aja. Aku bilang, telepon bapakku di mana pernah nyervis atau apa itu. Nah, akhirnya aku telepon bapakku bilang nyervis di dealernya aja, itu aja, nggak pernah lagi, dia bilang kayak gitu bapakku. Udah, dia bilang, akimu ditukar, lumayan loh, aki bawaan sepeda ditukar sama aki tembakan. Kayak aki tuh bertahan cuma 1-2 tahun aja. Kalau aku bawa jauh paling 1 tahun. Kalau aku dari tempat kerja, dari rumahku tuh kan lumayan dekat juga, itu tuh sampai 2 tahun atau lebih bisa. Tapi waktu itu sepedaku udah mati total kan, ya kayak udah deh aku bawa. Akhirnya dia bilang, aduh akimu diganti sama yang ini, aki ini nih aki tembakan, kelihatan nggak nih, ini aki tembakan. Ini harganya kalau pasarannya itu sekitar 100 ribu itu diganti.
Aki yang asli tuh harganya sekitar 2,5 atau sampai 300, lumayan loh. Itu dijual, kalau pakai jual lowaan itu laku 200, laku gitu. Aku juga nggak nyangka, akhirnya aku dibeliin karena akinya udah dipasang jadi kotaknya kosong. Aki yang memang bawaan dia, aku beli ini sekitar harganya 250. Ini aki bawaannya, karena sepedaku kan Beat, pasti tau lah Beat itu mesinnya apa kayak gitu. Itu aslinya. Akhirnya kan aku bilang kayak gini, oh my god, kok bisa gitu, jahat banget kok akiku diganti. Akhirnya akinya udah diganti, ya udah aku bilang ganti aja deh sama yang asli. Akhirnya dibeliin yang asli, yang ini dibeliin yang asli. Ini harganya 250 lebih lah, aku lupa, pokoknya harganya di atas 200. Baru yang ini yang tembakan guys, bayangkan ini tembakan, jahat banget kan. Itu aku dikasih tembakan harganya 200, udah nggak nyetrum sama sekali. Ini sih aku juga gini ya, apa ya, kayak aku tuh kecewa juga sama pihak situ, kecewa, mau komplain. Sebenarnya aku disuruh komplain sama bengkelnya, tapi aku bilang udahlah biarin gitu, biarkan dosa Allah yang balas gitu, aku nggak mau balas ya. Kalau emang bener-bener dia, kalau orang lain langsung kan aku nggak tahu, tapi aku yakinnya itu di dealer itu. Karena apa? Karena aku nggak pernah nyervis selain di sana, gitu aja. Selama baru beli itu aku di sana, karena buka-bukaan aki itu udah pernah dibuka gitu, udah intinya segelnya itu udah buka, segelnya itu udah buka. Jadi aku mikir udah dah biarkan aja. Jadi pelajaran itu aku ambil, dari itulah aku ambil pelajarannya, bahwa kita beli sepeda itu harus bisa gini ya, karena manusia itu punya banyak muka sebenarnya. Kita nggak tahu aja di depan baik, nggak tahu hatinya. Karena itulah dari cerita aku, kalian harus bisa ngambil hikmahnya, harus bisa mempelajari hikmahnya gitu, harus bisa dari cerita-cerita aku ini gimana kayak gitu ya guys. Ingat kalian hati-hati aja deh kalau beli barang-barang kayak elektronik itu, harus dicek dulu ya. Oke, dengan bersangkut pautan dengan cerita saya tadi, di sini saya pertama akan kayak jelaskan bahwa saya tidak mau merugikan atau menjelek-jelekkan dealer gitu, enggak. Ini hanya salah satu dealer, itu pun bagi saya itu bukan dealernya yang salah itu adalah peoplenya atau karyawannya, salah satu karyawannya yang kerja ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Intinya di sini saya bercerita biar kalian ambil hikmahnya, biar tidak terjadi ke kalian juga, hanya terjadi ke saya gitu aja deh. Mungkin di luaran sana banyak yang contohnya seperti saya, tapi dia nggak mempublikasikan. Saya di sini pengen kalian tuh nggak ketipu gitu deh seperti saya gitu. Saya ingin kalian tuh berhati-hati lagi kalau mau beli sepeda kayak gitu. Liatin, cek dulu. Seandainya kalian nih contoh aja ya, kalian baru beli sepeda, langsung aja deh bawa ke bengkel kepercayaan Anda gitu, ke bengkel. Pak, coba cek ini ori-ori nggak, nanti takutnya gitu, soalnya kan udah banyak. Kadang-kadang aki paling pertama tuh pasti aki yang diganti. Coba aki atau apalah itu, cek aja lah pertama itu. Dan kamu kan servis nih di dealernya dia gitu, servis dealernya dia. Setelah pulang dari dealer tuh kamu balik ke bengkel lagi. Kalau nggak gitu, jangan dah ke bengkel, mendingan kalian yang ngeluarin uang 50.000 gitu untuk ngecek segalanya gitu. Lumayan loh guys gitu. Intinya di sini kalian tuh boleh di dealernya, boleh, nggak ada yang masalahkan, atau saya nggak memberatkan kalian gitu, hanya ngasih tahu aja guys itu. Makasih jika cerita saya ini bagi kalian bermanfaat, diambil ya hikmahnya. Kalau bagian kalian kayak gini ya dibuang aja. Bye bye, sampai ketemu next time ya.